Perintah Kaisar Naga bab 1083-1099. Bab 1083. Su Zishan tertegun sejenak, merenung sejenak, dan berkata, tidak sulit untuk membiarkan orang-orangmu masuk. Tetapi jika masalah ini menyebar, aku, pemimpin aliansi, takut itu tidak akan dijamin. Saya berharap pemimpin aliansi yakin bahwa berita itu tidak akan pernah bocor. Anda membiarkan orang-orang kami masuk, dan orang-orang kami membantu Anda membunuh Dev, menghilangkan bahaya tersembunyi, dan saling menguntungkan satu sama lain. Mengapa tidak melakukannya? Nagamura Masao membujuk Su Zishan. Su Zishan melihat Bichen Pearl di tangan Nagamura Masao, dan akhirnya menggertakkan giginya. Oke, aku berjanji. Tapi setelah orang-orangmu membunuh Dev, mereka akan segera pergi. Tidak masalah. Masao Nagamura meletakkan butiran debu di atas meja, lalu bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Masao Nagamura berjalan kembali, Su Zishan menyingkirkan butiran debu dan berteriak ke pintu. Seseorang, pergi dan undang Direktur Guo. Segera, Guo Wei diundang. Tetapi wajah Guo Wei jelek. Hari ini, dia memalukan, diawasi oleh begitu banyak orang, dan dipaksa untuk membakar darah oleh Dev. Sekarang yang mulia di aliansi seni bela diri kemungkinan akan banyak menurun. Jika dia tidak bisa membunuh Dev, maka dia tidak akan bisa memegang posisi direktur untuk waktu yang lama. Guo Wei, apakah kamu pikir kamu adalah lawan Dev? Su Zishan menatap Guo Wei dan bertanya langsung. Guo Wei mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan mata dingin, pemimpin aliansi, Dev sangat kuat, tetapi tidak sulit bagiku untuk membunuhnya. Beri aku 5 hari, dan aku akan membawa kepala Dev. Sangat mudah untuk membunuh Dev, tapi saya harap ini dilakukan dengan rapi. Jangan biarkan orang mengetahui tentang kepala aliansi seni bela diri saya. Apakah Anda tidak melihat bahwa Tuan Si telah melindunginya? Ada banyak orang yang ingin membunuh Dev. Mengapa kita harus melakukannya sendiri? Anda pergi ke sana sendiri dan menggunakan hubungan Anda untuk membawa pembunuh keluarga Watanabe ke negara itu. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari keluarga Watanabe akan membunuh Dev dan bergabung dengan kami dalam aliansi seni bela diri. Itu tidak penting sama sekali. Su Zishan sedikit menyipitkan matanya, dan matanya penuh dengan cahaya dingin. Guo Wei tertegun sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, pemimpin aliansi, ini. Jika Tuan Si mengetahui hal ini, saya khawatir akan ada masalah besar. Secara pribadi memasukkan pembunuh asing, apakah ini sama saja dengan pengkhianatan? Di negara yang dijatuhi hukuman orang-orang itu baru saja masuk untuk membunuh Dev. Ketika Dev terbunuh, mereka secara alami akan pergi. Su Zishan menatap Guo Wei dengan kejam dan berkata, melihat ini, Guo Wei hanya bisa menganggukkan kepalanya. Oke, saya akan melakukan perjalanan. Di sisi lain, setelah Dev mengalahkan Long Xiao itu, dia tidak tinggal terlalu lama, tetapi mengikuti Yudong langsung kembali ke lembah Yaoshen. Dev masih mengkhawatirkan keselamatan Eli. Dia akan melihat apakah Su Changsheng dan yang lainnya telah menemukan obat untuk mendetoksifikasi tubuh Eli. Ketika Dev bergegas kembali ke lembah Yaoshen, Eli masih koma. Su Changsheng dan para tetua lainnya tidak berdaya. Dev memandang Eli yang sedang koma dan tahu bahwa dia harus membawa Eli ke barat laut secara langsung. Hanya dengan menemukan kayuan lembah Raja Barat Laut, racun pada Eli dapat dipecahkan. Dev, bagaimana pertempuran dengan Long Xiao? Apakah keempat penjahat itu muncul? Long Wu bertanya kepada Dev. Long Xiao dikalahkan. Jika bukan karena 4 penjahat untuk maju, maka aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan saya pergi. Dev berkata dengan beberapa ketakutan yang tersisa. Saat itu, Dev memang gila, dan dia tidak memikirkan konsekuensinya sama sekali. Jika keempat penjahat itu tidak muncul, Dev pasti sudah menjadi mayat sekarang. Saya kira aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan Anda menang dengan mudah. Jadi saya memberikan buku itu kepada penjahat Gu Fei.
dan meminta keempat penjahat itu untuk keluar. Aliansi seni bela diri semuanya adalah orang-orang yang sok suci, dan tidak ada yang bisa dipercaya. Berbicara tentang aliansi seni bela diri, wajah Long Wu penuh dengan kemarahan. Ngomong-ngomong, Paman Long, bagaimana kamu bisa mengenal 4 penjahat di lembah para penjahat? Bisakah Anda masih mengundang mereka untuk maju? Dev sangat penasaran. Persahabatan macam apa yang dimiliki Long Wu dengan keempat penjahat ini? Bab 1084. Mendengar pertanyaan Dev, Long Wu tersenyum tak berdaya, dan kemudian berkata, omong-omong, mari kita mulai dari lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika tidak hanya 4 kejahatan besar, tetapi 5 kejahatan besar. Aku yang kelima. Tetapi ketika saya diburu oleh keluarga musuh, ibumulah yang menyelamatkan saya. Sejak itu, saya telah meninggalkan lembah orang jahat, dan di sisi ibumu, saya telah menjadi pengawal pribadinya, dan saya telah menjadi anggota keluarga panjang. Sejak itu saya mengubah nama saya menjadi Long Wu. Sudah. Dalam sekejap, lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan kekuatan lembah penjahat telah lama berubah. Namun, keempat penjahat itu masih memberiku wajah. Jika ada apa-apa, selama saya berbicara, mereka akan membantu. Mendengar apa yang Long Wu katakan, Dev menyadari bahwa Long Wu juga anggota lembah orang jahat sebelumnya. Dev tidak mengikuti Long Wu untuk berbicara tentang Sekte Naga, karena Sekte Naga adalah kartu truf terakhir Dev, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Long Wu, Dev bergegas ke bandara bersama Ellie. Masih ada jalan panjang ke barat laut dari Kyoto. Itu berada di perbatasan paling seluruh Daxia, dan itu adalah tempat paling tandus di Daxia. Namun, karena ada lebih banyak hutan perawan di sini dan lingkungan yang bagus, banyak pejuang yang suka berlatih di sini. Dev membawa Ellie dan terbang selama lebih dari 5 jam dengan pesawat sebelum mendarat di kota Sichuan, Provinsi Barat Laut. Setelah turun dari pesawat, Dev menyadari apa itu kemandulan yang sebenarnya. Ibu kota provinsi, melihat tingkat kemakmurannya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kota kecil Horendel. Kak, mau naik mobil? Begitu Dev turun dari pesawat, seorang sopir taksi melangkah maju dan bertanya. Dev mengangguk dan membawa Ellie ke dalam taksi. Kak, mau kemana? Setelah masuk ke mobil, sopir taksi bertanya. Ayo cari hotel yang lebih besar untuk istirahat dulu. Dev meminta sopir taksi untuk mencari hotel untuk beristirahat dulu. Sekarang Dev tidak tahu di mana Raja Barat Laut Gu Kaiyuan tinggal, jadi dia harus mengalahkannya ke kediaman Gu Kaiyuan terlebih dahulu. Bung, aksenmu dari negara asing, kan? Mengapa Anda datang kepada kami? Orang-orang muda dari pihak kami semuanya telah pergi bekerja di provinsi lain, dan tidak ada yang mau tinggal di tempat di mana burung tidak mau buang air. Sopir taksi sangat suka mengobrol dengan Dev. Temukan teman. Dev memejamkan matanya sedikit dan menjawab dengan santai. Melihat kamu sangat kaya, aku akan membawamu ke satu-satunya hotel bintang 5 di sini. Seluruh ibu kota provinsi kami juga merupakan hotel bintang 5 ini. Saya mendengar bahwa itu sangat mewah. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk hidup di dalamnya dalam hidup saya. Saya mendengar bahwa membangun hotel ini menghabiskan biaya lebih dari 1 miliar yuan, yang sangat mahal. Sopir taksi itu mengobrol. Apapun. Dev menjawab dengan santai. Dev tidak memiliki kebutuhan khusus di hotel mana untuk menginap. Tidak ada bedanya bagi Dev di mana dia tinggal. Di seluruh barat laut, hanya keluarga Wang Gu di barat laut yang telah membangun hotel bintang 5. Tetapi saya mendengar bahwa keluarga Gu telah berjalan-jalan dengan para raksasa di Kyoto baru-baru ini. Dan saya mendengar bahwa mereka ingin memindahkan keluarga mereka ke Kyoto. Jika itu terjadi, kota Sichuan kita akan menjadi lebih sunyi. Sopir taksi menghela nafas. Tetapi pada saat ini, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan bertanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Tuan, apakah Anda masih tahu tentang Wang Gu Kaiyuan Barat Laut? Pengemudi itu tertegun sejenak,
dan segera berkata, "Bagaimana Anda tidak tahu? Di seluruh barat laut, keluarga Gu adalah anak kedua, yang berani mengatakan bahwa dia adalah bosnya. Lalu Raja Barat Laut Gu Kaiyuan. Saya mendengar bahwa di seluruh barat laut, tidak ada saingan. Seluruh orang barat laut aku takut padanya. Tidak ada seorang pun di seluruh Northwest yang bisa mengalahkannya." Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Jelas dia tidak percaya. Kekuatan Gu Kaiyuan paling banyak adalah Sekte Bela Diri peringkat 8. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di seluruh barat laut yang mengalahkannya? Bab 1085. Hanya saja banyak pejuang yang kuat tidak peduli dengan kompetisi semacam ini untuk ketenaran dan kekayaan, dan mereka hanya fokus pada kultivasi. Jika Gu Kaiyuan dapat mengamankan posisi No. 1 di barat laut, dunia seni bela diri di seluruh barat laut akan terlalu lemah. Jangan percaya padaku. Aku mendengar bahwa kekuatan supernatural Raja Barat Laut terbang ke langit, seperti dewa. Lagi pula, saya belum pernah melihatnya. Sopir itu berkata dengan misterius. Dev hanya tersenyum. Bagi orang biasa, Wuzong dengan kekuatan peringkat 8 memang bisa disebut abadi. "Tuan, apakah Anda tahu di mana Gu Kaiyuan tinggal?" Dev bertanya. "Di sebelah barat kota, ada rumah bangsawan seluas lebih dari 1.000 hektar, yang merupakan tempat tinggal keluarganya. Tetapi jika Anda tidak memiliki undangan, jangan pergi ke sana pada akhirnya. Jika Anda tidak bisa masuk, Anda mungkin akan dipukuli dan ingin melihat Raja Barat Laut. Semuanya harus dipesan terlebih dahulu." Majikan pengemudi mengingatkan Dev. "Tuan, terima kasih. Saya hanya bertanya dengan santai. Saya tidak mengenalnya. Apa yang harus dilakukan di sana?" Dev tersenyum kecil. Tepat ketika pengemudi bergegas menuju hotel bersama Dev dan yang lainnya, di jalan yang relatif jauh, sebuah mobil hitam tiba-tiba keluar dari belakang. Itu menabrak langsung dengan taksi, yang mengejutkan pengemudi taksi, dan buru-buru keluar dari mobil untuk memeriksa. Ketika dia melihat bahwa pihak lain sedang mengendarai BMW, wajah pengemudi berubah warna. "Apakah kamu benar-benar buta? Bagaimana Anda mengemudi?" Dua orang turun dari BMW hitam, dan mereka memarahi sopir taksi. "Kalian berdua, maafkan aku. Kalian bergegas keluar tiba-tiba. Aku tidak punya waktu untuk mengerem." Sopir dengan cepat meminta maaf kepada mereka berdua. Hanya saja salah satu dari mereka mendorong sopir taksi dengan enggan, sementara mereka berdua diam-diam menatap Dev di dalam taksi. Meskipun Dev sedang duduk di dalam mobil, dia sudah menemukan pria yang diam-diam menatapnya, dan mereka berdua memiliki bau seniman bela diri yang samar. Kedua orang ini sengaja menyembunyikan nafas mereka, tapi Dev masih bisa mendeteksinya. "Kalian berdua, aku sedang terburu-buru sekarang. Bukankah aku hanya menggosok mobil? Berapa banyak uang yang aku butuhkan? Aku akan membayar kalian semua." Dev membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Salah satu dari mereka memandang Dev dari atas ke bawah, dan Dev sengaja menunjukkan sedikit napasnya. Jelas, ekspresi kedua orang itu sedikit berubah, tetapi mereka pulih dengan cepat. "Saya akan memperbaiki mobil ini, setidaknya 3.000, kata salah satu dari mereka. Dev tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan 3.000 dari sakunya dan menyerahkannya. "Tuan pengemudi, ayo pergi. Saya sedang terburu-buru untuk beristirahat," Dev berkata kepada sopir taksi. Sopir taksi tidak berani bergerak sampai pihak lain melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Ayo pergi, ayo pergi." Jika sopir taksi diberi amnesti, dia bergegas masuk ke mobil dan pergi. "Kak, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya akan kurang beruntung. Anda tidak tahu bahwa kedua orang ini berasal dari keluarga Gu," kata sopir taksi. "Orang-orang dari keluarga Gu. Bagaimana kamu tahu?" Dev tertegun sejenak, bertanya-tanya bagaimana sopir taksi tahu. Lagi pula, pengemudi taksi adalah orang biasa, dan tidak mungkin merasakan napas seniman bela diri pada keduanya. "Saya melihatnya sekilas.
Meskipun mereka sengaja menutupi tato di lengan mereka, saya melihatnya begitu saya turun dari mobil. Keluarga Gu tidak bisa menyinggung. Sopir taksi ketakutan untuk sementara waktu. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sedikit bingung. Apa yang diikuti oleh dua orang dari keluarga Gu? Jelas, pihak lain sengaja menggosok mobil, dan kemudian mengamati situasi di dalam mobil. Mungkinkah Gu Kaiyuan tahu bahwa dia ada di sini? Tetapi apakah Gu Kaiyuan mengetahuinya atau tidak? Dev tidak takut. Yang dia takutkan adalah Gu Kaiyuan tahu bahwa dia ada di sini dan melarikan diri secara diam-diam. Bab 1086. Setelah tiba di hotel, sopir tidak meminta uang Dev. Dia berterima kasih kepada Dev dan pergi. Namun, Dev menemukan bahwa bahkan seseorang yang mengendarai BMW hitam telah mengikutinya. Jadi dia memarkir mobil tidak jauh. Dev tidak membuat pernyataan, tetapi memasuki hotel, menenangkan Ellie dengan baik, dan langsung keluar dari hotel. Keduanya masih mengawasi tidak jauh dari pintu hotel, dan ketika mereka melihat Dev keluar, mereka semua berbalik berpura-pura. Dev pura-pura tidak melihat mereka berdua, tetapi berjalan ke pinggir jalan sesuka hati. Melihat Dev pergi, keduanya segera mengikuti. Namun setelah mengikuti dari kejauhan, keduanya tiba-tiba menemukan bahwa Dev telah menghilang. Itu rusak. Orang-orang pergi. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa kita tidak kembali dan melapor ke Patriark dulu? Keduanya berdiskusi dengan tenang. Kenapa kalian berdua mengikutiku? Pada saat ini, Dev keluar dari belakang keduanya. Mereka berdua terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat Dev menatap mereka dengan ekspresi main-main. Kau, apa yang kau katakan? Kami baru saja berkeliaran. Siapa yang mengikutimu? Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia ingin menyuruh yang lain pergi. Tapi Dev mengelak dan berdiri di depan keduanya. Jangan berpura-pura. Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Apakah Gu Kaiyuan mengirimmu ke sini? Tanya Dev tajam. Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak mengerti sama sekali. Lebih baik kamu menyingkir. Jangan main-main dengan kami. Salah satunya mengancam Dev. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan apa-apa jika kamu tidak menderita sedikit. Dev mengangkat sudut mulutnya, lalu menamparnya. Keduanya dengan jelas melihat Dev menamparnya, tetapi mendapati bahwa mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Pria yang mengancam Dev tadi langsung ditampar. Keduanya langsung kaget. Mereka berdua adalah tuan yang hebat. Ketika yang lain menamparkan mereka, mereka tidak bisa melarikan diri. Wah, apakah kamu mencari kematian? Saat dia dipukuli, dia marah, dan kemudian napas di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya. Dan paksaan yang mengerikan datang ke arah Dev. Orang lain tidak lagi berpura-pura, dan langsung menghilangkan nafas dari tubuhnya. Bahkan seorang Grandmaster berani menjadi sombong, benar-benar melebihi kemampuannya sendiri. Dev mendengus dingin, diikuti oleh kilatan dingin di matanya. Dev tidak bergerak sama sekali, dan aura agung di tubuhnya langsung mendorong kedua orang itu ke tanah. Kali ini, mereka berdua menunjukkan kepanikan di mata mereka, dan mereka benar-benar ketakutan. Di depan Dev, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pahlawan menyelamatkan nyawanya. Pahlawan menyelamatkan nyawanya. Kami juga diinstruksikan oleh orang lain. Keduanya putus asa mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Katakan, apakah Gu Kaiyuan membiarkanmu mengikutiku? Kamu tahu identitasku? Dev bertanya dengan dingin. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak. Entahlah. Pemiliknya menyuruh kami berteriak di bandara dan terus menatap pesawat yang datang dari Kyoto. Selama ada prajurit di atas Grandmaster di pesawat, mari kita tentukan pijakan pihak lain. Laporkan padanya. Lalu kamu juga melaporkan tujuanku. Dev mengerutkan kening. Jika Gu Kaiyuan tahu ini, akan merepotkan jika dia menyelinap pergi. Dunia ini besar. Kemana dia akan pergi untuk menemukan orang ini? Tidak, tidak.
Kami belum sempat melapor, karena kami berdua selalu tidak yakin dengan kekuatanmu. Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata. Baru kemudian Dev mengerti bahwa kedua orang ini telah mengikutinya dan menabrak mobil dengan sengaja. Mereka ingin menanyakan tentang kekuatan mereka sendiri. Dev menyembunyikan sebagian napasnya. Jadi kedua orang ini tidak yakin dengan kekuatan Dev yang sebenarnya dan tidak berani melaporkannya dengan mudah. Oke, kalian berdua keluar dari sini. Setelah Dev selesai berbicara, napas di tubuhnya langsung ditarik, dan kemudian dia berjalan ke samping. Bab 1087. Setelah Dev pergi, keduanya berani berdiri. Melihat bahwa Dev sudah lama menghilang, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan ingin melapor. Tetapi sebelum panggilan dilakukan, keduanya tiba-tiba membeku. Dan kemudian Kikiau mulai berdarah. Dan akhirnya mereka semua jatuh ke tanah. Napas Dev barusan telah merusak organ dalam kedua orang itu. Dan Dev tidak akan membiarkan mereka berdua menyebarkan berita itu kembali. Melihat langit mulai gelap, Dev memutuskan untuk langsung pergi ke Gukaiyuan, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Sesampainya di tempat itu, Dev tercengang dengan pemandangan di depannya. Meskipun kota Sikuan tandus, manor di depan Anda agak terlalu mewah. Manor meliputi area seluas ratusan hektar, dan ada banyak villa. Dan di pintu, ada singa batu setinggi 1 orang, dan ada tim orang yang berpatroli bolak-balik, dan pertahanannya sangat ketat. Pada saat ini, di Gu Family Manor, aula villa yang sangat mewah, wajah Gukaiyuan jelek. Dia berjalan bolak-balik, gelisah. Saya tidak tahu mengapa. Setelah kembali dari Pulau Suolong, Gukaiyuan ketakutan. Takut Dev akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. 2 hari ini, kelopak mataku melompat, dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Patriark, lebih baik kamu istirahat lebih awal. Kami telah mengirim orang ke bandara, stasiun kereta api, dan setiap persimpangan. Jika Dev datang, kami akan tahu pasti. Tidak banyak orang di Sikuan, dan orang asing dapat dengan mudah ditemukan ketika mereka datang. Terutama bahwa Dev masih seorang sekte bela diri, dan napas di tubuhnya mudah dideteksi. Pengurus rumah tangga tua dari keluarga Gu membujuk Gukaiyuan. Tapi Gukaiyuan mengerutkan kening, dan tidak pergi untuk beristirahat, tetapi berkata dengan wajah berat, Paman Zong, saya masih tidak nyaman. Apakah penjaga di luar sudah diatur? Patriark, jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Semua orang yang berpatroli adalah kekuatan Wuzong. Bahkan jika Dev datang, kita tidak perlu takut padanya. Bagaimanapun, ini adalah rumah dari Patriark. Paman Zong menghibur Gukaiyuan. Setelah Gukaiyuan mendengar ini, dia sedikit santai dan menguap. Paman Zong, kalau begitu aku akan istirahat. Hubungi aku segera jika terjadi sesuatu. Paman Zong mengangguk. Gukaiyuan kembali ke kamarnya untuk tidur. Tetapi di pintu Gus Manor, Dev berjalan menuju pintu dengan tenang. WHO. Ketika 2 pengawal di pintu melihat ini, mereka segera menjadi waspada. Di tengah malam, seseorang tiba-tiba berjalan menuju pintu, dan kedua pengawal itu segera bersiap untuk bertarung. Melihat 2 pengawal di pintu, Dev berkata dengan ringan, saya di sini untuk menemukan Gukaiyuan. Kedua pengawal itu saling melirik, dan salah satu dari mereka bertanya, apa yang kamu lakukan pada tuan kami di malam hari? Tuan kami tidak melihat tamu sekarang, jadi kamu harus pergi. Tentu saja akan malam untuk membunuh. Aku di sini untuk membunuhnya. Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Ekspresi kedua pengawal itu tiba-tiba berubah, dan mereka mengeluarkan senjata mereka. Melihat pisau di tangan kedua pengawal itu, Dev mencibir, dan kemudian berjalan langsung menuju manor, sama sekali mengabaikan 2 pengawal di pintu. Ketika kedua pengawal itu melihat ini, mereka sangat marah dan menyayat Dev dengan pisau. Dentang-dentang. Dengan 2 suara renyah, tubuh Dev tidak terluka, tetapi pisau di tangan kedua pengawal itu semuanya patah menjadi 2 pada saat ini. Melihat situasi ini,
Kedua pengawal itu langsung tercengang. Aku membunuh Gu Kaiyuan. Kamu tidak ingin mati. Pergi saja dari sini. Dev masih berpikir untuk berjalan di dalam manor. Melihat ini, kedua pengawal itu membuang pisau di tangan mereka, dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Mereka juga datang ke keluarga Gu sebagai pengawal demi uang. Sekarang Dev begitu kuat, beraninya mereka tinggal dan mencari kematian. Dev dengan angkuh masuk ke dalam manor. Pengawal yang berpatroli di manor saat ini bergegas dan mengepung Dev. Bab 1088. Dengan gerakan sebesar itu, pengurus rumah tangga Zongbo juga keluar dari ruangan. Lebih dari selusin orang mengepung Dev, dan semua orang adalah Wu Zong, dengan aura tirani. Paman Zong melirik Dev, sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa Anda masuk ke manor saya di tengah malam? Sial, kenapa mereka semua sama?" Dev memarahi dengan marah, "Biarkan Gu Kaiyuan keluar dan katakan bahwa aku, Dev, datang kepadanya untuk menyelesaikan akun." Begitu dia mendengar kata-kata Dev, ekspresi Paman Zong tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa Dev, yang ditakuti oleh Gu Kaiyuan, telah tiba. "Tuan, kami tidak ada di manor. Kamu tidak di sini pada waktu yang tepat." Paman Zong berkata kepada Dev, "Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ada di sana atau tidak. Aku harus mencarinya sendiri." Setelah Dev selesai berbicara, dia akan memasuki villa untuk menemukannya. "Hentikan dia." Paman Zong mengerutkan kening. Selusin pengawal mengepung Dev, dan mereka menembak dalam sekejap. Ini semua Wu Zong diundang dengan harga tinggi. Selusin orang. Bahkan jika Dev kuat, selusin orang selalu bisa berurusan dengannya, kan? Tapi segera, Paman Zong tercengang. Karena dia melihat bahwa lebih dari selusin Master Wu Zong yang membayar mahal untuk diundang. Di depan Dev, bahkan tidak sebaik semut. Begitu Dev melambaikan tangannya, beberapa orang langsung jatuh ke tanah. Lebih dari selusin Master Seni Bela Diri gagal membuat 3 gerakan di tangan Dev. Dan mereka semua jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Paman Zong berbalik dan ingin lari, tetapi dijemput oleh Dev. "Di mana Gu Kaiyuan?" Dev bertanya kepada pengurus rumah tangga Zongbo. Patriark, dia ada di sana." Pengurus rumah tangga Zongbo menunjuk ke villa di depannya dan berkata. Dev melirik villa, dan melemparkan pengurus rumah tangga Zongbo ke samping. Dan kemudian kekuatan naga ilahi mengelilingi telapak tangan kanannya. Dan telapak tangan Dev mulai berkedip dengan cahaya keemasan. "Keluar." Mengambil napas dalam-dalam, Dev meraung marah. Dan kemudian melambaikan tangannya ke arah villa. Keroncongan. Telapak tangan ini langsung meletus dengan kekuatan seperti tornado. Merobohkan setengah dari villa di depannya. Gu Kaiyuan, yang awalnya tidur di kamar, terbangun dengan suara gemuruh runtuh. Sebagai kekuatan sekte bela diri peringkat 8, Gu Kaiyuan tentu saja tidak dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Tetapi ketika dia keluar dari ruangan, dia juga sangat malu. "Apakah kamu akhirnya bersedia untuk keluar?" Dev memandang Gu Kaiyuan, yang penuh dengan rasa malu, dan berkata dengan dingin. Gu Kaiyuan melirik pengawal yang tergeletak di tanah, dan menelan ludah. "Ternyata itu Tuan Chen. Jangan bilang ketika Anda datang ke Sikuan, saya bisa membantu Tuan Chen." "Gu Kaiyuan, kamu tidak perlu memberiku close up. Kamu tahu untuk apa aku di sini." Dev tidak menyangka Gu Kaiyuan begitu berkulit tebal sehingga dia bahkan mengikuti dirinya sendiri. "Tuan Chen, aku benar-benar tidak tahu. Anda menyakiti orang-orang saya dan menghancurkan rumah saya. Jadi saya tidak mengerti sekarang." Gu Kaiyuan pura-pura sedih dan berkata, "Fesuk, apa kamu berpura-pura bersamaku?" Dev sangat marah, dan dia melangkah maju dan meninju Gu Kaiyuan. Pukulan ini mengenai Gu Kaiyuan secara langsung, dan Gu Kaiyuan mundur beberapa langkah. Jika bukan karena Gu Kaiyuan yang mendetoksifikasi Eli, Dev pasti sudah membunuh Gu Kaiyuan sejak lama. "Tuan Chen, aku benar-benar tidak berpura-pura. Saya tahu bahwa ketika saya berada di Pulau Suolong, itu adalah kesalahpahaman.
dan Ningzi meminta saya untuk melakukannya. Saya tidak punya keluhan dengan Tuan Chen, kan? Meskipun Gu Kaiyuan ditinju, dia masih menahan tawa. Dev memandang Gu Kaiyuan seperti ini, tetapi dia sedikit mengagumi pria ini. Sebagai Raja Barat Laut, dia bisa menelan amarahnya. Tidak ada ketidakadilan dan tidak ada permusuhan. Pacar saya masih koma. Ketika Anda meracuni kami, mengapa Anda tidak mengatakan tidak ada ketidakadilan dan tidak ada permusuhan? Dev memandang Gu Kaiyuan dengan dingin dan bertanya. Bab 1089. Tuan Chen salah paham. Sebenarnya, aku tidak meracunimu. Alasan mengapa pacar Anda koma hanya karena mantra. Selama aku membuka mantranya, pacar Tuan Chen akan bangun secara alami. Gu Kaiyuan dengan cepat menjelaskan. Setelah Dev mendengarnya, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan racun di Eli. Dan bahkan Su Changsheng dan yang lainnya tidak berdaya. Ternyata tidak diracuni sama sekali, tapi dalam keadaan koma setelah terkena mantra. Kalau begitu cepat dan hancurkan mantranya sekarang. Desak Dev. Tuan Chen, di mana pacarmu? Aku perlu menemui pacarmu sebelum aku bisa mematahkan mantranya. Gu Kaiyuan bertanya. Itu ada di Hotel Bintang 5 keluarga Gumu. Anda bisa pergi dengan saya. Jika Anda membuka mantra dan Eli masih tidak bangun, saya akan membuat keluarga Gu Anda menghilang di seluruh barat laut. Dev memandang Gu Kaiyuan dengan dingin dan berkata, jangan khawatir, Tuan Chen, saya akan pergi dan memastikan pacar Anda bangun. Gu Kaiyuan dengan cepat meyakinkan. Gu Kaiyuan mengikuti Dev menuju hotel, dan sebelum pergi, Gu Kaiyuan mengedipkan mata pada pengurus rumah tangga Zongbo. Ketika Dev membawa Gu Kaiyuan ke hotel, Gu Kaiyuan tidak mengikuti Dev untuk membantu Eli mengungkap mantra, tetapi duduk di lobi hotel dan menyesap teh. Ekspresi rendah hati di wajah Gu Kaiyuan busur menghilang, digantikan oleh sedikit kebanggaan. Dev sedikit mengernyit. Gu Kaiyuan, apa maksudmu? Gu Kaiyuan berkata dengan bangga di wajahnya, itu tidak menarik. Saya ingin membantu pacar Anda mengungkap mantranya. Anda dapat menyerahkan harta kecil itu dalam diri Anda, serta kristal naga di tubuh Anda. Berikan kepada saya. Saya sedang memikirkannya. Tidak bisa membantumu. Dev tertegun sejenak, lalu matanya menyipit, dan aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Gu Kaiyuan, kamu mencari kematian. Dev berkata, dan berjalan menuju Gu Kaiyuan. Apakah saya mencari kematian? Mari kita tonton video dulu. Setelah Gu Kaiyuan selesai berbicara, dia mengambil remote control dan menyalakan layar di lobi. Sosok Eli langsung muncul di layar. Eli dikendalikan oleh dua orang, tetapi pada saat ini Eli sudah bangun dan tidak dalam keadaan koma. Mata Eli dipenuhi dengan sedikit kengerian, dan dia terus bertanya siapa dua orang yang mengendalikannya. Dev melihat pemandangan di layar, niat membunuh di tubuhnya langsung naik ke puncak. Dan matanya merah saat dia melihat Gu Kaiyuan. Kau tidak perlu menatapku seperti ini. Jika kamu tidak ingin pacarmu mati, pergi dan tangkap saja. Gu Kaiyuan tidak peduli dengan kemarahan Dev. Kemarahan pada Dev berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya tenang. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, tapi aku tidak bisa memberimu apapun sampai aku melihat pacarku. Kata Dev ringan. Tidak masalah. Ikut aku. Gu Kaiyuan mematikan video dan kembali ke Manor bersama Dev. Setelah memasuki Manor, dia terus membawa Dev ke belakang Manor. Ada ribuan hektar Manor, dan tidak ada akhir yang terlihat. Keduanya berjalan sampai ke villa yang sangat tua, dan kemudian berhenti. Villa ini tingginya 10 lantai, dan jika dilihat dari bentuk dan dindingnya, usianya mungkin sudah puluhan tahun. Dev tidak mengerti mengapa Gu Kaiyuan meninggalkan gedung tua seperti itu di rumahnya. Gu Kaiyuan berdiri di pintu, mengucapkan kata-kata di mulutnya, dan pintu besi yang berat di pintu itu tiba-tiba terbuka perlahan. Ketika Dev mengikuti Gu Kaiyuan masuk, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang istimewa di villa tua ini. Saya melihat ornamen berlapis emas di mana-mana, dan banyak patung Buddha berlapis emas.
Pada pandangan pertama, itu sangat mewah. Setelah keduanya masuk, gerbang besi berat di belakang tertutup. Aura misterius dan kuno langsung menembus tubuh Dev dan menyegel dantian di tubuh Dev. Bab 1090. Dev mengerutkan kening dan buru-buru memobilisasi kekuatan spiritualnya, tetapi menemukan bahwa dantiannya tidak bergerak, dan dia tidak dapat memobilisasi sedikit kekuatan spiritual. Kali ini, Dev sedikit panik. Jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritualnya, itu berarti Dev pasti akan mengikuti orang-orang biasa. Hahaha, jangan repot-repot. Ini adalah menara supresi dari keluarga Guku. Setiap orang yang masuk ke sini akan ditekan oleh kekuatan mereka, kecuali keluarga Gu kita tentu saja. Gu Kaiyuan melihat tatapan panik Dev dan tertawa. Di mana pacarku? Dev menatap Gu Kaiyuan dengan dingin. Jangan khawatir, biarkan aku pergi. Gu Kaiyuan memimpin di depan, dan keduanya menginjak tangga berlapis emas dan berjalan selangkah demi selangkah. Sepanjang jalan, Dev dengan putus asa meluncurkan teknik konsentrasi, mencoba mematahkan belenggu kekuatan spiritual di dantiannya, tetapi itu sia-sia. Tepat ketika Dev hendak menyerah, kristal naga di dantiannya tiba-tiba berkedip, dan kemudian kekuatan naga di tubuh Dev menembus belenggu. Setelah ikatan itu putus, kekuatan spiritual di dantian Dev mulai berjatuhan dengan panik, dan kekuatan Dev pulih sekaligus. Tetapi Gu Kaiyuan, yang bersemangat saat ini, belum mengetahuinya. Sampai di lantai 3, Dev melihat Ellie dibawa masuk ke aula kosong. Melihat Dev datang, Ellie tampak sedikit bersemangat. Dev, di mana ini? Di mana kita? Pikiran Ellie masih di Pulau Suolong, di mana dia dalam keadaan koma. Dev membawa Ellie ke barat laut, tetapi Ellie tidak mengetahuinya sama sekali. Ellie, kita berada di barat laut sekarang. Jangan takut, tidak apa-apa. Dev buru-buru ingin menenangkan Ellie, tetapi dihentikan oleh Gu Kaiyuan. Apa? Keterampilan saya terbatas sekarang, dan saya hanya orang biasa. Apakah kamu masih takut padaku ketika aku menjadi orang biasa? Dev melihat Gu Kaiyuan menghalanginya, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh. Astaga, siapa yang takut padamu? Di menara sihir kota ini, kamu Dev tidak akan pernah bisa menjadi lawanku. Gu Kaiyuan melepaskan Dev, membiarkan Dev berlari, dan memeluk Ellie dengan erat. Dev, apa yang terjadi? Bagaimana kami datang ke sini? Saya tidak bisa merasakan energi spiritual dalam diri saya. Memegang Dev, Ellie bertanya dengan panik. Ellie, aku akan menjelaskan kepadamu ketika aku punya waktu. Aku akan membunuh orang-orang ini di depanku dulu. Dev menghibur Ellie. Dev, sekarang setelah kamu melihat pacarmu, dan dia sudah bangun, saatnya memberiku barang-barang itu. Gu Kaiyuan berkata dengan bangga. Serahkan padamu. Dev mencibir, kamu juga layak. Karena pacar saya sudah bangun, tidak ada gunanya menjaga Anda. Anda harus terkutuk. Melihat Dev berbicara pada dirinya sendiri seperti ini, Gu Kaiyuan tertegun sejenak, dan kemudian dia berkata dengan marah, anak baik, karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku akan membunuhmu dan mengambil kristal naga langsung dari tubuhmu. Kalian berdua, bunuh dia. Gu Kaiyuan memerintahkan kedua pria itu. Dev sekarang adalah orang biasa, jadi Gu Kaiyuan tidak perlu berurusan dengannya. Iya nih. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka dengan cepat bergegas menuju Dev. Ellie, menghindar. Dev menyuruh Ellie untuk menghindar, lalu melihat kedua orang yang bergegas mendekat, dan berkata dengan sudut mulutnya, ambil saja kalian berdua untuk membuka dagingnya. Kedua orang ini semuanya adalah seni bela diri 5 tingkat, dan mereka dianggap sebagai master di dunia seni bela diri. Tapi mereka berdua baru saja bergegas di depan Dev, ketika mereka melihat semburan aura menakjubkan dari Dev, dan mereka mengejutkan mereka semua sekaligus. Keduanya tercengang. Mereka juga berpikir bahwa kekuatan Dev telah lama ditekan dan dia menjadi orang biasa, tetapi sekarang mereka merasakan momentum ini,
yang jelas lebih tinggi dari mereka. Bab 1091. Tepat ketika keduanya tercengang, Dev mengulurkan tangannya dan menepuk bagian atas kepala kedua orang itu. Dan kemudian teknik jantung terkonsentrasi berlari dengan cepat, dan hisapan bergulir mulai menyerap kekuatan keduanya. Keduanya tiba-tiba menjadi pucat dan gemetar, seolah-olah mereka tersengat listrik. Hanya dalam 10 detik, dua sekte bela diri peringkat kelima sepenuhnya diserap oleh Dev. Adegan ini secara langsung membuat Gu Kaiyuan takut. Kau tahu sihir. Anda sebenarnya seorang kultivator jahat. Gu Kaiyuan tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev sebenarnya adalah seorang kultivator jahat. Terlebih lagi, menara sihir kota tampaknya tidak menyegel kekuatan Dev. Tidak masalah apakah aku seorang cultis atau bukan. Yang penting kamu akan mati. Dev memandang Gu Kaiyuan dengan dingin dan berkata. Gu Kaiyuan tiba-tiba mencibir. Dev, apakah menurutmu menara kota iblis tidak dapat menyegel kekuatanmu, sehingga kamu dapat dengan mudah membunuhku? Biarkan saya memberitahu Anda. Ini adalah wilayah saya. Anda ingin membunuh saya, bermimpi. Apakah itu mimpi? Kamu akan segera tahu. Dev berkata. Napas di tubuhnya meledak seketika, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan aura pembunuh Dev yang kental. Gu Kaiyuan menginjak tanah tiba-tiba, dan kemudian seluruh bangunan mulai bergetar, seperti gempa bumi. Kemudian Gu Kaiyuan menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke tanah. Dalam sekejap, darah diserap oleh tanah, dan kemudian garis-garis muncul di tanah. Garis yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar, dan sinar cahaya ini tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas. Keroncongan. Dinding di luar gedung mulai runtuh, tetapi tidak ada yang terjadi di dalam. Segera, menara heksagonal besar muncul. Ternyata bangunan tua ini terbungkus menara besi. Tidak heran Gu Kaiyuan menyebutnya menara setan kota. Itu benar-benar menara. Dev. Ellie memegang lengan Dev dengan erat. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan spiritual, jadi tidak diragukan lagi dia akan mengikuti orang biasa. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Dev menghibur Ellie dengan lembut. Dev, jika kamu memasuki menara ini, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Gu Kaiyuan tertawa, dan lingkaran cahaya mulai berkedip di bawah kaki Gu Kaiyuan. Melihat ini, Dev tiba-tiba bergegas menuju Gu Kaiyuan. Tetapi ketika cahaya menyala, Gu Kaiyuan menghilang secara langsung, dan lingkaran cahaya di tanah menghilang. Tunggu, ayo pergi. Dev menarik Ellie dan mulai berlari menuju menara dengan putus asa. Pintu keluar ditutup oleh gerbang, dan Dev tiba-tiba membanting dengan telapak tangan, mencoba menghancurkan gerbang di depannya. Tetapi ketika telapak tangan Dev membombardir gerbang, kekuatan anti-guncangan yang besar datang pada saat yang sama. Tubuh Dev langsung dikirim terbang keluar, terbang lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dev. Ellie bergegas dan membantu Dev berdiri. Wajah Ellie penuh dengan kekhawatiran. Dev menepuk tanah di tubuhnya dan berjalan perlahan ke gerbang lagi. Dia melihat ke gerbang besi yang tingginya beberapa meter. Tidak ada pola atau ukiran di atasnya. Itu hanya sebuah gerbang besi besar. Itu tampak tidak ada yang istimewa. Tapi bagaimana kekuatan anti-guncangan yang dirasakan Dev barusan bisa begitu besar? Dev, apakah akan ada batasan di sini? Jadi kamu tidak bisa membuka pintu. Ellie mengingatkan. Bahkan jika ada larangan, aku akan menghancurkannya. Mata Dev sedikit menyipit. Lalu dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Cahaya keemasan berkedip di atas tinju, dan kekuatan naga mengepung tinju. Merusak. Dev meraung marah, dan kedua tinjunya menghantam gerbang besi dengan keras. Ledakan. Itu adalah kekuatan anti-guncangan besar lainnya. Kali ini, tubuh Dev terbang puluhan meter dan menghantam dinding dengan keras sebelum berhenti. Bab 1092. Organ dalam Dev berjatuhan, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Ellie berlari dengan cemas dan dengan lembut menyeka noda darah untuk Dev. Dev menatap gerbang besi di depannya,
dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Aku mengerti. Gerbang besi ini untuk mengembalikan semua kekuatanku. Semakin saya mengerahkan diri, semakin kuat kekuatan anti-shocknya. Tampaknya tidak mungkin untuk secara paksa melanggar larangan. Dev mengerutkan kening. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita akan terjebak di sini? Ellie bertanya dengan ekspresi panik. Tidak ada makanan di sini. Dan jika mereka tidak terjebak di sini, mereka akan mati kelaparan. Namun, Dev telah tiba di alam inti emas. Bahkan jika dia tidak makan atau minum, tidak ada masalah. Tetapi Ellie tidak baik. Dia tidak memiliki kekuatan sekarang, dan dia hanya orang biasa. Karena pintu keluarnya tidak berfungsi, ayo naik dan lihat. Dev mengatur napasnya dan mulai berjalan menuju menara bersama Ellie. Tapi saat mereka berjalan ke tangga, tirai tipis tiba-tiba menghalangi pintu masuk tangga, langsung menghalangi jalan naik Dev. Tidak bisakah kamu naik juga? Ellie sedikit terkejut ketika dia melihat tirai tipis yang tiba-tiba muncul. Ellie, kamu kembali. Aku akan memeriksa situasinya. Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia meminta Ellie untuk mundur. Dev perlahan mengulurkan tangannya ke tirai tipis. Ketika telapak tangannya menyentuh tirai tipis, seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Segera setelah itu, seperti teknologi tinggi, beberapa gambar muncul dalam sekejap. Meski layar berkedip sangat cepat, Dev masih bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata itu adalah orang yang meninju. Dev secara naluriah memberi isyarat beberapa kali sesuai dengan gambar di atas, dan tirai tipis di depannya menghilang seketika. Dev, yang tampak terkejut, berjalan dan menemukan bahwa tidak ada bahaya atau halangan. Ellie, kamu bisa naik. Dev melambai ke Ellie. Ellie mengikuti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev, apa yang kamu lihat barusan? Lihat gerak-gerikmu. Apakah kamu tidak melihatnya? Ada gambar di layar terang, seperti TV. Dev memandang Ellie dengan aneh. Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya melihatmu menunjuk ke sana. Ellie menggelengkan kepalanya. Kali ini, Dev sedikit bingung. Mungkinkah hanya dia yang bisa melihat gambar itu? Tapi Dev tidak terlalu memikirkannya. Hal utama sekarang adalah menemukan cara untuk keluar dari menara ajaib kota ini. Ketika Dev dan Ellie hendak terus berjalan, juga di tangga, tirai tipis tiba-tiba muncul. Kali ini, Dev langsung mencetak tangannya di atasnya, dan rasanya seperti tersengat listrik. Kemudian beberapa gambar muncul. Dev melihat gambar, mengikuti hal-hal di atas, diikuti oleh beberapa gerakan. Kemudian tirai tipis menghilang, dan Dev terus naik bersama Ellie. Sampai ke level teratas. Ini terjadi di setiap level. Setelah mencapai lantai atas, Dev tidak bisa tidak mengingat kumpulan teknik tinju yang ditampilkan di layar, dan menggambar langsung di tempat. Ketika Dev selesai berlatih satu set teknik tinju, lantai atas menara sihir seluruh kota tiba-tiba menjadi terdistorsi, seperti distorsi ruang. Kemudian cahaya bersinar, dan sesosok perlahan muncul. Dev menyipitkan matanya dan melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa itu ternyata seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih, dengan janggut putih panjang dan wajah yang baik hati. Dev menjadi sedikit gugup tentang kemunculan tiba-tiba seorang lelaki tua di sini. Orang tua itu berjalan perlahan ke arah Dev dan memandang Dev dari atas ke bawah. Aku tidak menyangka lelaki tua itu menunggu selama ratusan tahun, dan dia benar-benar menunggu putra naga. Ini mungkin kehendak Tuhan. Orang tua itu mengangguk puas. Bab 1093. Kamu siapa? Mengapa kamu di sini? Dev memandang lelaki tua itu dengan heran. Apakah Anda tinggal di sini selama ratusan tahun? Meskipun Dev adalah seorang kultivator, dia masih terkejut bahwa dia bisa bertahan selama ratusan tahun. Haha, menara kota iblis ini khusus dibuat untuk orang tua ini. Saya terkunci di menara kota iblis ini selama ratusan tahun. Sangat disayangkan bahwa satu-satunya hal yang saya penjarakan di sini adalah sisa-sisa jiwa lelaki tua itu. Menjebakku.
Kamu sekarang telah mempelajari Holy Light Fistku. Kamu bisa pergi dari sini. Sama seperti orang tua itu bisa pergi bersamamu. Orang tua itu tertawa. Ada larangan menara sihir kota ini. Aku tidak bisa membuka pintu sama sekali. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir. Kamu hanya perlu menggunakan Holy Light Fist. Singkirkan semua kekuatan spiritualmu. Dan kamu bisa membuka pintunya. Ingat, kamu hanya bisa menggunakan kekuatan tubuhmu." Orang tua itu memperingatkan Dev. Setelah berbicara, lelaki tua itu perlahan menghilang. Hei, hei. Dev juga ingin bertanya kepada lelaki tua itu apa yang dia maksud dengan putra naga, tetapi menemukan bahwa lelaki tua itu telah menghilang. Dev, bangun, bangun, jangan membuatku takut. Pada saat ini, Ellie mengguncang Dev dengan kuat, suaranya bergetar. Dev membuka matanya dan menemukan bahwa dia benar-benar berbaring di tanah, dan Ellie memanggilnya dengan cemas. Melihat Dev bangun, Ellie menghela nafas lega. "Kamu membuatku takut setengah mati." Segera setelah Anda muncul, Anda meninju tanpa pandang bulu, dan kemudian pingsan, berbicara omong kosong. Dev berdiri perlahan, mengerutkan kening dan mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah aku baru saja bermimpi? Dev merasa sedikit luar biasa. "Apa yang kamu impikan?" Ellie bertanya dengan aneh. "Oh, tidak ada." Dev menggelengkan kepalanya. "Ayo pergi. Bagaimana kita bisa keluar? Gerbang itu dibatasi dan tidak bisa dibuka sama sekali." Ellie bertanya. "Ikut denganku. Ayo coba lagi." Dev menarik Ellie dan berjalan menuju bagian bawah menara. Pada saat yang sama, Gu Kaiyuan sedang duduk di balkon sebuah villa, dengan lembut mengocok anggur merah di tangannya, dan melihat menara kota iblis tidak jauh. "Sudah 3 hari. Saya tidak tahu apakah orang itu Dev sudah mati." Gu Kaiyuan menyesap anggur merah. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Zongbo datang dan berbisik kepada Gu Kaiyuan, "Patriark, Ninggongzi telah membawa seseorang di jalan. Selama kita menyerahkan Dev ke Ninggongzi, kali ini keluarga Gu kita akan ditempatkan di Kyoto. Semoga." "Yah, setelah keluarga Gu kami memasuki ibu kota, tidak akan lama sebelum aku akan menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Dan kemudian seluruh dunia seni bela diri akan mendengarkan perintahku." Mata Gu Kaiyuan panas, penuh dengan keinginan yang tak ada habisnya. Dia tidak mau hanya menjadi Raja Barat Laut, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuat keluarga Gu mereka memasuki dunia seni bela diri Kyoto, untuk duduk di posisi pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto. Ambisi pria ini bisa dibilang sangat besar. "Patriark, kami memiliki menara penekan iblis, dan cepat atau lambat posisi pemimpin akan menjadi milik Anda. Tetapi Tuan Muda Ning ada di sini, maka rahasia menara penekan iblis kami tidak dapat disimpan. Dan jika mereka memata-matai kami." "Menara penekan iblis, apa yang harus kita lakukan?" Zongbo mengingatkan. "Jangan khawatir, hanya aku yang bisa menggunakan menara kota iblis ini. Tanpa saya, itu hanya besi tua di tangan orang lain." Gu Kaiyuan tersenyum ringan dan berkata dengan percaya diri. Dev di menara kota iblis sedang berjalan menuruni menara bersama Ellie. Mereka bahkan tidak tahu bahwa 3 hari telah berlalu di luar. Di menara kota iblis, mereka hanya merasa beberapa jam telah berlalu. Pergi jauh-jauh ke pintu keluar, melihat ke gerbang besi yang berat, Dev perlahan mengepalkan tinjunya. Bab 1094. Dev. Ellie meraih lengan Dev. Dia takut Dev terluka oleh kekuatan kejut. "Tidak apa-apa, kali ini aku pasti bisa membuka pintu besi." Dev menepuk Ellie dengan lembut. Memikirkan lelaki tua itu berbicara, Dev tidak mengerahkan kekuatan spiritual dan kekuatan naga ilahi di tubuhnya, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri, disertai dengan otot-otot yang menonjol di lengannya. Dev membanting tinjunya ke arah gerbang besi. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras dan menghancurkan gerbang besi dengan pukulan kejam. Keroncongan. Kali ini, tidak ada kekuatan anti-guncangan, dan gerbang besi yang berat itu diguncang oleh pukulan Dev.
Dev sangat gembira. Melihat itu benar-benar berhasil. Dia melemparkan pukulan lagi dalam sekejap. Setiap pukulan adalah kekuatan Dev sendiri. Hanya mengandalkan otot-ototnya yang menonjol. Bang! 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 Gerbang besi yang berat mulai bergetar di bawah pukulan-pukulan ini. Apa yang terjadi? Tidak jauh. Gu Kaiyuan, yang sedang duduk di balkon, terkejut, dan anggur merah di tangannya jatuh ke tanah. Paman Zong juga mengubah wajahnya. Mungkinkah Dev menghancurkan menara? Ayo dan lihat. Gu Kaiyuan melompat, jatuh dari balkon, dan dengan cepat berjalan menuju menara setan kota. Ledakan. Ketika Gu Kaiyuan baru saja berlari di bawah menara setan kota, tiba-tiba ada suara keras. Gerbang besi yang berat itu tiba-tiba runtuh. Pintu besi terbanting ke tanah, menyebabkan semburan debu. Ketika debu sudah hilang, Dev meraih tangan Ellie dan berjalan keluar. Melihat Dev keluar dari menara, Gu Kaiyuan hampir menjatuhkan dagunya. Kamu, bagaimana kamu keluar? Gu Kaiyuan tidak bisa mempercayai matanya. Sebuah cahaya putih terbang keluar dari Demon Suppression Tower. Dan kemudian sebuah suara tua muncul di benak Dev. Hahaha. Anak muda, terima kasih. Jika Anda memiliki takdir pertemuan, sampai jumpa di Gunung Tianmo. Gunung Tianmo. Dev bertanya-tanya untuk sementara waktu. Dia sepertinya belum pernah mendengar tentang gunung seperti itu. Tapi ini bukan waktunya untuk berpikir. Gu Kaiyuan tepat di depannya. Dan Dev ingin membunuhnya terlebih dahulu. Setelah Ellie keluar dari menara penindas iblis, kekuatan spiritual di tubuhnya juga pulih seketika. Dan kemudian dia menatap Gu Kaiyuan dengan marah. Merasakan nafas Dev dan Ellie, wajah Gu Kaiyuan menjadi sangat jelek. Dan Paman Zong, yang ada di belakangnya, mengalihkan pandangannya dan berlari. Dia tahu bahwa yang ingin dibunuh Dev hanyalah Gu Kaiyuan. Dia hanya seorang pelayan. Dalam menghadapi hidup dan mati, hidup masih penting. Kemana harus melarikan diri? Melihat Paman Zong hendak melarikan diri, Ellie melompat dan mengejarnya. Dev tidak menghentikannya. Dengan kekuatan Ellie, itu lebih dari cukup untuk membunuh Paman Zong. Kebetulan Ellie penuh amarah, jadi akan lebih baik untuk membawa Paman Zong itu untuk melampiaskan amarahnya. Gu Kaiyuan, keterampilan apa yang masih kamu miliki? Bahkan jika kamu menggunakannya, jika kamu tidak memilikinya, maka mati saja dengan patuh. Dev memandang Gu Kaiyuan dengan ekspresi lucu di wajahnya dan berkata. Wajah Gu Kaiyuan muram, dan alisnya terpelintir rapat, seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Dev, jangan paksa aku. Biarkan aku hidup. Aku tidak akan pernah memprovokasimu di masa depan. Gu Kaiyuan menggertakkan giginya dan berkata perlahan. Membiarkanmu hidup. Dev tersenyum dingin. Aku akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu berani pergi? Gu Kaiyuan tahu bahwa tidak mungkin bagi Dev untuk membiarkannya pergi. Jadi dia menutup matanya sedikit. Lalu membukanya tiba-tiba. Baiklah, mari kita mati bersama. Setelah itu, Gu Kaiyuan melantunkan mantra. Dan kemudian seluruh manor mulai bergetar. Keroncongan. Suara keras terus berlanjut. Gempa bumi bergetar. Dan banyak villa mulai runtuh. Segera manor mewah ini menjadi reruntuhan. Segera setelah itu, dari segala arah manor, sinar cahaya melesat langsung ke langit. Kemudian sinar cahaya ini berkumpul dan berubah menjadi kekuatan sombong yang tak tertandingi, langsung menenggelamkan tubuh Gu Kaiyuan. Dalam sekejap, napas tubuh Gu Kaiyuan melonjak dengan cepat, dan segera menembus ke puncak Wuzong. Wajah Gu Kaiyuan penuh dengan kengerian, dan dia tampak sangat kesakitan. Bab 1095. Segera, cahaya perlahan menghilang, dan tubuh Gu Kaiyuan menjadi jauh lebih megah. Selain itu, nafas di tubuhnya juga berubah, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Melihat Dev di depannya, Gu Kaiyuan berkata dengan dingin, saya menghancurkan manor dan menyerap kekuatan leluhur saya. Hanya ketika Anda mati, saya dapat menghibur leluhur saya. Bahkan jika kamu menggali leluhurmu dari tanah, kamu tidak akan bisa membunuhku sama sekali.
Bagus kalau tubuhmu bisa mengendalikan kekuatan ini. Dan kamu ingin menggunakan kekuatan ini untuk membunuhku. Dev mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit jijik di wajahnya. Bisakah aku membunuhmu? Lalu mencobanya. Setelah Gu Kaiyuan selesai berbicara, dia meninjunya dengan keras. Kecepatan Gu Kaiyuan sangat cepat, seperti streamer. Tinju cahaya suci. Dev juga melemparkan pukulan mengenai Holy Light Fist yang baru saja dia pelajari. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Dev seperti cangkang yang ditembakkan, dan berhenti setelah menabrak dinding. Melihat kulit di tubuhnya, Dev perlahan menggelengkan kepalanya, sepertinya hanya dengan kekuatan daging. Bahkan Holy Light Fist tidak bisa menghentikanmu. Kamu terlalu sombong. Gu Kaiyuan sangat marah, dan Dev bahkan tidak mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan daging untuk melawan dirinya sendiri, yang terlalu hina. Betulkah? Saya rasa tidak, tetapi leluhur Anda tampaknya tidak terlalu baik, dan kekuatan ini tidak kuat. Dev mencibir pada Gu Kaiyuan. Pergi ke H3Il. Gu Kaiyuan hampir mati karena marah, dan kemudian pukulan lain dilemparkan ke arah Dev. Pukulan ini sebanding dengan memberitahu lokomotif yang bergerak. Suara siulan itu tak henti-hentinya, disertai dengan suara pecahnya udara. Ketika Dev melihat ini, dia menegakkan tubuhnya dan bersembunyi. Keroncongan. Tanah benar-benar terkena pukulan ini, dan lubang yang dalam dihancurkan dengan keras. Ini sedikit seperti. Dev melihat lubang besar di tanah dengan ekspresi serius di wajahnya. Melanjutkan. Gu Kaiyuan meraung, dan sosoknya langsung mencapai Dev. Dan tinju seperti tangan besi menghantam Dev dengan keras. Gu Kaiyuan telah menjadi marah saat ini, dan dia tidak pelit dengan energi di tubuhnya. Ketika Dev melihat ini, kekuatan spiritual di dantiannya langsung mengembun, dan kemudian dia meninjunya. Ledakan. Dengan pukulan keras, tubuh Gu Kaiyuan mundur 3 langkah berturut-turut, sementara tubuh Dev langsung terbang. Benar saja, sudah 2 kali. Dev menstabilkan tubuhnya, dan matanya menunjukkan niat bertarung yang kuat. Semakin kuat lawan, semakin kuat keinginan Dev untuk bertarung. Jika dia bisa menembak lawannya sampai mati, itu tidak ada artinya bagi Dev. Dev mulai memperhatikan, cahaya keemasan di tubuhnya meroket, dan lapisan sisik emas memancarkan cahaya yang menakjubkan di bawah sinar matahari. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dibawa ke ekstrim oleh Dev. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi dengan sisik emas, dan tubuh kedagingannya juga agak keras. Tidak peduli seberapa kuat tubuh emas itu, di hadapan kekuatan absolut, itu akan hancur dengan 1 pukulan. Setelah 2 pukulan, kepercayaan diri Gu Kaiyuan meledak. Dia belum pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Tetapi kekuatan ini hanya berumur pendek. Ketika kekuatan menghilang, hidup Gu Kaiyuan juga akan berakhir. Tetapi saat ini Gu Kaiyuan tidak punya pilihan lain. Manor telah dihancurkan, dan dia sekarang menjadi reruntuhan, dan dia hanya bisa binasa bersama Dev. Kalau begitu cobalah. Kekuatan naga di tubuh Dev meletus, dan cahaya keemasan melintas di atas tinjunya. Dan lapisan cahaya yang terlihat dengan mata telanjang berubah menjadi 2 naga emas mini, mengelilingi tinju Dev. Tinju cahaya suci. Dev menggunakan kekuatan naga untuk menggunakan Holy Light Fist yang baru saja dia pelajari. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh, kekuatan Holy Light Fist dapat menghancurkan gerbang besi yang berat itu. Sekarang jika kekuatan naga digunakan, kekuatan tinju cahaya suci akan meningkat ratusan kali lipat. Bab 1096. Melihat ini, Gu Kaiyuan juga meninju. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kali ini seluruh Sikuan sepertinya bisa mendengar ledakan dahsyat itu. Dalam sekejap, embusan angin menyapu, dan dunia berubah warna. Ini seperti akhir dunia. Sisa-sisa reruntuhan manor asli telah berubah menjadi abu pada saat ini. Ribuan hektar manor saat ini hanya menara sihir kota yang masih berdiri di tempatnya. Dengan pukulan ini, mereka berdua seimbang, dan tubuh mereka semua mundur.
Apakah ini kekuatan terkuatmu? Mata Gu Kaiyuan sedikit menyipit, dan kemudian dia membuka tangannya, seolah memeluk sesuatu. Leluhur, beri aku kekuatan. Gu Kaiyuan meraung, dan kemudian dari dada Gu Kaiyuan, seberkas cahaya melesat keluar, seolah membuka perut Gu Kaiyuan. Ekspresi Dev langsung menjadi serius. Dia bisa merasakan aura di tubuh Gu Kaiyuan semakin kuat, dan dia bahkan sebanding dengan Guo Wei, seorang veteran puncak Wuzong. Sebuah bola cahaya mengembun di dada Gu Kaiyuan, dan kemudian bola cahaya itu dengan cepat membombardir Dev. Kecepatannya sangat cepat sehingga Dev tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan. Tubuh Dev terlempar, dan dia jatuh ke tanah. Jejak darah mulai mengalir keluar dari mulutnya. Cahaya keemasan di tubuhnya meredup, dan sisik di sekitar tubuhnya mulai sedikit hancur. Dev, kamu mati hari ini. Aku akan menggunakan upaya hidupku untuk membunuhmu. Gu Kaiyuan mengatakannya, tiba-tiba meraih ke depan. Sinar cahaya menyambar Dev secara langsung, dan langsung membawa Dev ke Gu Kaiyuan. Gu Kaiyuan lalu meninju dada Dev dengan keras. Pergi ke H3Il. Gu Kaiyuan meraung. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak bisa bertahan lama. Jadi dia ingin membunuh Dev sepenuhnya ketika kekuatannya menghilang. Napas Gu Kaiyuan telah mencapai puncaknya. Dev tiba-tiba menarik napas, membungkus tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Dan dengan restu tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia menerima pukulan dari Gu Kaiyuan. Wah, wah. Cahaya keemasan di tubuh Dev redup, sisiknya langsung rontok, lalu menghilang seketika. Dengan kulit perunggunya yang terbuka, Dev hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan Gu Kaiyuan. Melihat ini, Gu Kaiyuan sangat gembira, dan tiba-tiba membanting pukulan lain. Wajah Dev menjadi sangat serius pada saat ini, dan kemudian pedang pembunuh naga yang terbakar dengan api yang mengamuk langsung muncul di tangan kanannya. Dengan energi kental yang tak tertandingi, pedang pembunuh naga menebas ke arah lengan Gu Kaiyuan. Melihat ini, Gu Kaiyuan dengan cepat mundur. Pedang pembunuh naga di tangan Dev masih membuat Gu Kaiyuan sangat cemburu. Dev menatap Gu Kaiyuan. Dia menemukan bahwa kekuatan anak ini sedikit melebihi kekuatan Guo Wei. Bahkan di hadapan Guo Wei, Dev tidak bisa begitu malu. Tampaknya dengan mengorbankan nyawa, kekuatan leluhur tidak bisa diremehkan. Kamu keluarkan pedangmu sekarang. Sudah terlambat. Setelah Gu Kaiyuan selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Dalam sekejap, tanah berguncang dan gunung berguncang. Dan tepat di atas kepala Dev, sebuah tangan besar muncul dan menamparkan Dev dengan keras. Melihat ini, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga dengan ganas ke arah tangan raksasa itu. Beberapa pedang menyapu, tetapi tangan raksasa itu tidak bermaksud berhenti sama sekali. Paksaan besar-besaran menyebabkan tubuh Dev tenggelam ke bawah. Semua kekuatan spiritual dan kekuatan naga dalam tubuh dikerahkan untuk melawan. Tetapi masih tidak ada cara untuk menghentikan telapak tangan besar itu dari menekan. Tetapi pada saat ini, semua gambar tinju Sengguang yang dilihat Dev di menara penindas iblis mulai muncul di benak Dev terus-menerus. Setiap set gambar mewakili pukulan. Pada akhirnya, semua gambar bergabung menjadi satu, tetapi suara lama muncul di benak Dev, tidak ada tindakan yang tidak terbatas. Gambar kelahiran Dharma. Ketika saya lahir, semua makhluk hidup. Ketika saya mati, semua hancur. Semua hal di dunia lahir dari hati. Bab 1097. Dev mengerutkan kening dan terus mengucapkan kalimat ini di mulutnya. Dia tidak mengerti apa arti kalimat ini, dan dia tidak bisa memahaminya. Hahaha, Dev, tidak ada gunanya bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang. Gu Kaiyuan melihat Dev mengomel dan mengira dia memohon belas kasihan. Tangan raksasa itu, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menamparkan Dev dengan keras. Ledakan. Akhirnya, tangan raksasa itu membantingnya ke bawah, dan sebuah lubang besar yang dalamnya lebih dari 10 meter langsung muncul di tanah. Debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan tubuh Dev telah lama terkubur oleh debu.
Melihat Dev yang telah menghilang, Gu Kaiyuan menghela nafas panjang. Dev akhirnya mati. Namun, Gu Kaiyuan melirik Manor yang sudah hancur. Dia tidak ingin mati, tetapi tidak mungkin. Pada akhirnya, dia terpaksa menyerahkan nyawanya dan mati bersama Dev. Lahir di sini, dikubur di sini, dapat dianggap sebagai semacam rumah. Gu Kaiyuan perlahan menutup matanya, menunggu kekuatannya menghilang. Pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan di lubang yang dalam. Gu Kaiyuan buru-buru membuka matanya dan melihat bahwa di tumpukan debu, sebuah tangan terentang, diikuti oleh kepalanya. Dev berdiri dan mengibaskan debu dari tubuhnya. Saya melihat darah Dev terbakar. Tubuhnya penuh dengan aura pembunuh, dan aura menakutkan menyelimuti udara. Ini, bagaimana mungkin? Apakah Dev menerobos? Gu Kaiyuan memandang Dev, yang napasnya telah berubah, dengan kepanikan di matanya. Di sisi lain, mata Dev tumpul, dan dia masih memikirkan kata-kata barusan di benaknya. Semuanya lahir dari hati. Dev berkata, dan berjalan dari lubang yang dalam selangkah demi selangkah. Gu Kaiyuan, yang lamban untuk sementara waktu, tidak menembak Dev saat ini. Semuanya lahir dari hati. Saya mengerti. Saya mengerti. Hahaha. Tiba-tiba, Dev tertawa terbahak-bahak. Kemudian mata Dev menatap Gu Kaiyuan. Pada saat ini, di mata Dev, hanya ada sosok Gu Kaiyuan, dan hal-hal lain tidak ada lagi. Dev, berhenti berpura-pura. Karena aku tidak menembakmu sampai mati, aku akan menembakmu sekali. Gu Kaiyuan berkata. Kekuatan di tubuh mulai menopang tubuh lagi, dan kemudian mengembun menjadi telapak tangan besar dan menepuknya ke arah Dev. Dev menatap Gu Kaiyuan, bahkan mengabaikan bahwa telapak tangannya sudah ditepuk. Tinju cahaya suci. Dev bergegas menuju Gu Kaiyuan, mengabaikan bahaya yang akan datang. Segera, adegan yang membuat rahang Gu Kaiyuan terkejut muncul. Saya melihat tubuh Dev benar-benar menembus telapak tangan besar yang kental, dan kemudian meninju dada Gu Kaiyuan dengan keras. Wajah Gu Kaiyuan berubah, dan tubuhnya yang besar langsung terbang keluar. Setelah berjuang untuk bangun, Gu Kaiyuan menatap Dev dengan kaget. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Tinggalkan lonceng dan peluitmu dan lawan aku dengan kekuatanmu yang paling murni. Kata Dev pelan. Huff, aku tidak percaya lagi. Gu Kaiyuan mendengus dingin, lalu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ada topan antara langit dan bumi. Dan kemudian topan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berubah menjadi tornado besar. Sinar cahaya menembus tornado, dan semburan api naik, langsung berubah menjadi tornado api. Dalam radius ratusan meter, suhu menjadi sangat panas dalam sekejap. Gu Kaiyuan menepuk ringan, dan tornado api melahap langsung ke arah Dev. Tornado api manik itu seperti api penyucian, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kerangka ganas, menyeringai pada Dev. Ini mempengaruhi dunia dan mengguncang kekuatan kekosongan. Dev tidak berani gegabah, dan kekuatan naga itu pecah, meninju dengan keras. Bab 1098. Pukulan Dev langsung meledak menjadi cahaya lembut. Cahaya lembut menembus tornado api, menyebabkan tornado api menghilang seketika. Merasakan cahaya yang lembut dan suci, Dev sedikit terkejut. Apakah ini esensi sejati dari Holy Light Fist? Dev merasa sangat nyaman setelah merasakan cahaya yang lembut dan suci. Gu Kaiyuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sudah merasa bahwa kekuatan tubuhnya perlahan-lahan hilang. Jika dia tidak bisa membunuh Dev, maka dia tidak akan punya kesempatan. Ambil darah sebagai panduan, tanah sebagai peti mati, leluhur melindungi. Gu Kaiyuan tiba-tiba menggumamkan sesuatu, dan kemudian menamparkan dadanya dengan telapak tangan. Seteguk darah menyembur keluar, darah jatuh ke tanah, dan langsung diserap. Bumi bergetar, dan kemudian sebuah pola besar muncul di tanah, dan pola itu masih memancarkan cahaya. Keluar, Gu Kaiyuan meraung, dan kemudian pola di tanah mulai berputar. Satu demi satu cahaya menyala,
dan beberapa kerangka manusia dengan hanya kerangka muncul dari pola itu. Gu Kaiyuan menggigit jarinya dan mengoleskan darahnya sendiri di kepala beberapa kerangka. Beberapa kerangka tampak menjadi hidup dalam sekejap, dan sekelompok cahaya merah berdenyut di dalam kerangka-kerangka itu, seperti jantung manusia. Melihat ini, Dev mengerutkan kening dengan erat. Apa ini? Menghadapi beberapa kerangka, Dev menjadi sedikit gelisah. Dia tidak menyangka Gu Kaiyuan bisa memanggil hal-hal menakutkan ini. Tampaknya keluarga Gu memiliki banyak rahasia. Ini adalah tulang belulang nenek moyang saya. Sekarang kamu diganggu olehmu. Jadi biarkan leluhur membunuhmu. Gu Kaiyuan berkata, melambaikan tangannya. Beberapa kerangka bergegas menuju Dev. Melihat ini, Dev tiba-tiba mengeluarkan 2 tinju. Pukulan kuat langsung mengenai kerangka itu. Tetapi itu tidak memiliki efek sedikit pun. Kekuatan dari 2 pukulan ini semuanya melewati tubuh kerangka, dan mereka kosong. Haha, tidak ada gunanya. Mereka mati. Bagaimana mereka bisa takut dengan kekuatan pukulanmu? Gu Kaiyuan tertawa. Pada saat ini, kerangka sudah tiba di depan Dev, dan kemudian sebuah cakar meraih ke arah Dev. Noda darah muncul di depan Dev dalam sekejap. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung dipatahkan oleh kerangka ini. Melihat luka berdarah di dadanya, Dev tampak serius. Karena kamu menggunakan sihir, maka aku akan menggunakan sihir untuk bertemu denganmu. Dev mengatakannya. Nyala api biru muda muncul dari tangannya. Nyala api biru berdenyut, mengeluarkan napas aneh. Segera setelah itu, kekuatan naga mengembun di telapak tangan. Dan api biru di tangan menjadi lebih kuat. Karena kekuatan biasa saja tidak cukup, mari kita coba api roh ini. Anggap saja, tangan Dev langsung membentuk formasi sihir. Wajah Gu Kaiyuan menjadi sedikit gelisah. Dia tidak menyangka bahwa Dev benar-benar bisa mengetahui sihir, dan dia bisa mengendalikan api roh. Anda harus tahu bahwa hanya alkemis tingkat lanjut yang dapat mengendalikan api roh untuk membuat alkimia. Mungkinkah Dev juga seorang alkemis? Wajah Gu Kaiyuan menjadi jelek. Dia tidak tahu berapa banyak kartu truf yang masih dimiliki Dev. Mengapa Dev sepertinya tahu segalanya? Saya melihat Dev mendorong ke depan dengan kedua tangan, dan susunannya langsung terbuka, menutupi kerangka secara langsung. Kekuatan mengerikan mengamuk pada saat ini, dan api yang mengamuk, dengan bantuan kekuatan ini, mulai melahap semua yang bisa terbakar. Ini, apa-apaan ini? Merasakan kekuatan api roh, Gu Kaiyuan sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi. Bahkan jika dia sedikit lebih dekat dengan api spiritual, tubuh dan pikiran Gu Kaiyuan terasa tidak nyaman seperti dipanggang. Beberapa kerangka berjuang dalam api roh saat ini. Dalam sekejap, api roh menghilang. Dan kerangka itu juga berubah menjadi tumpukan bubuk hitam, yang tertiup angin dan menghilang tanpa jejak. Bab 1099. Melihat pemandangan di depannya, hati Gu Kaiyuan menjadi abu-abu seperti kematian, dan wajahnya sangat jelek. Kamu keturunan yang tidak berbakti, bahkan tulang leluhur telah digunakan. Keterampilan apa yang masih kamu miliki? Ayolah. Dev memandang Gu Kaiyuan dan berkata dengan dingin. Jangan cepat puas. Mata Gu Kaiyuan melebar, dan akhirnya dia mendengus keras. Kekuatan yang telah hilang dengan cepat berhenti pada saat ini, dan kemudian tubuh Gu Kaiyuan berkembang pesat. Melihat ini, Dev tahu bahwa Gu Kaiyuan akan meledak sendiri. Penghancuran diri seorang pria kuat yang dekat dengan puncak Wuzong. Ledakan seperti itu mungkin lebih kuat daripada bom. Jangan mengira ada makhluk hidup dalam radius ratusan meter. Dev buru-buru membentuk segel, dan api roh muncul kembali dalam sekejap, diselimuti langsung ke arah Gu Kaiyuan. Gu Kaiyuan juga tidak menghindar, matanya penuh keganasan. Ledakan. Api roh mengelilingi Gu Kaiyuan, dan gas di sekitar Gu Kaiyuan mengamuk dalam sekejap. Ini adalah api spiritual, bahkan air tidak dapat memadamkannya. Apa? Pembakaran yang hebat membuat Gu Kaiyuan berteriak. Tapi napas di tubuh Gu Kaiyuan tidak melemah sedikit pun. Itu masih tumbuh dengan cepat, dan tubuhnya semakin meningkat.
Dev melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan naga ilahi keluar dengan agung. Api roh bertemu dengan kekuatan naga, dan membakar lebih ganas lagi. Dev tidak boleh membiarkan Gu Kaiyuan meledakkan dirinya. Jika tidak dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Zizizi. Api membakar kulit dan mengeluarkan suara mendesis. Jeritan Gu Kaiyuan menjadi semakin lemah, dan segera nafas Gu Kaiyuan akhirnya mulai melemah. Pada akhirnya, Gu Kaiyuan merosot ke tanah seperti bola kempis. Rasa sakit yang membakar dari api menyebabkan Gu Kaiyuan berguling-guling di tanah. Bunuh aku dengan cepat. Gu Kaiyuan sekarang hanya ingin mati. Dev memandang Gu Kaiyuan dengan dingin. Matanya acuh tak acuh dan dingin. Dev tidak akan pernah berhati lembut saat berhadapan dengan musuh. Segera, Gu Kaiyuan kehilangan suaranya, dan api spiritual yang dilihatnya padam, hanya menyisakan mayat hangus di tanah. Gu Kaiyuan sudah mati, dan seluruh rumah keluarga Gu telah berubah menjadi reruntuhan. Hanya menara kota iblis yang berdiri tegak, dan menara itu dikelilingi oleh suasana paksaan. Dev berdiri di depan Demon Suppression Tower, terlihat sangat kecil. Ini benar-benar hal yang bagus. Akan sangat bagus jika menara kota iblis ini bisa diambil. Dev merasakan ledakan penyesalan. Menara penindasan iblis ini adalah hal yang baik. Jika kamu bisa berlatih di Demon Suppression Tower, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Seperti kata pepatah, suatu hari di dalam menara, suatu hari di luar menara. Tapi menara kota iblis terlalu besar, dan Dev tidak bisa mengambilnya atau memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, yang sangat disayangkan. Dev dan yang lainnya terjebak di Demon Suppression Tower. Saat itu masih malam. Tetapi ketika mereka keluar hanya dalam beberapa jam, 3 hari telah berlalu dan hari telah menjadi siang. Dalam hal ini, berkultivasi di menara selama 1 hari sama dengan menghabiskan hampir sebulan di luar menara. Setelah dengan enggan melirik menara Zenmo lagi, Dev hanya bisa pergi lebih dulu dan menemukan Ellie. Ketika Anda memiliki kesempatan, kembalilah ke sini dan temukan cara untuk mengubah istana ini menjadi wilayah Anda sendiri. Memancarkan kesadaran ilahi, Dev segera mendeteksi Ellie, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, Ellie dengan cemas mencari Paman Zong. Melihat Dev datang, Ellie buru-buru bertanya, "Dev, bagaimana kabar pria itu?" "Mati," kata Dev. Ellie tidak terkejut mendengar bahwa Gu Kaiyuan sudah mati. Bagaimanapun, kekuatan Dev saat ini, bahwa Gu Kaiyuan jelas bukan lawan. Saya sangat marah sehingga saya membiarkan orang tua itu melarikan diri. Jika bukan karena keakrabannya dengan Medan, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Ellie tampak marah. Tapi itu hanya seorang pelayan. Lari dan lari. Dev menghibur dengan lembut, dan kemudian berkata, "Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Kami sudah di sini selama beberapa hari, dan keluarga pasti khawatir." Bab 1100. Dev tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, apakah itu Zhao Wouqi atau Long Wu, mereka pasti mengkhawatirkan keselamatannya. Dev dan Ellie bergegas ke bandara. Pada saat ini, Ningzi juga membawa orang ke Sichuan dan berjalan keluar dari bandara. Keduanya lewat di antara kerumunan, tetapi tidak menemukan satu sama lain. Setelah Dev melewati Ningzi, alisnya tiba-tiba sedikit berkerut. Meskipun dia tidak melihat Ningzi di antara kerumunan, dia selalu merasakan napas sangat akrab. "Dev, ada apa?" Melihat Dev berhenti, Ellie mau tidak mau bertanya. "Oh, tidak apa-apa." Dev melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke bandara. Ningzi membawa seseorang keluar dari bandara dan melihat jalan di luar bandara. Tidak ada mobil yang menunggu, dan wajahnya menjadi dingin. "Puan, bukankah Wang Gu Kaiyuan Barat Laut ini agak terlalu gila? Mengetahui bahwa Tuan Muda ada di sini, dia tidak mengirim mobil untuk menjemputnya." Seorang bawahan di samping Ningzi berkata. Ningzi tidak berbicara, tetapi jelas tidak senang. Pada saat ini, sebuah taksi berhenti di depan Ningzi,
dan kemudian seorang lelaki tua turun dari kopilot. Pria ini adalah Paman Zong yang melarikan diri dari Eli. Setelah keluar dari mobil, Paman Zong tampak berhati-hati, dan kemudian bertanya kepada Ningzi, "Permisi, apakah Anda Tuan Ning?" Ningzi memandang Paman Zong, lalu mengangguk. Ketika Paman Zong melihat ini, dia menghela nafas lega dan dengan cepat menjelaskan, "Saya pengurus rumah tangga tua dari keluarga Gu, dan saya sengaja datang untuk menjemput Tuan Muda Ning." Bali Matar, keluarga Gumu terlalu sombong untuk menggunakan taksi rusak untuk menjemput Tuan Muda kita. Pada saat ini, pelayan di sebelah Ningzi menegur dengan keras. Paman Zong tampak malu dan buru-buru berkata, "Tuan Muda Ning, saya tidak tahu bahwa Dev sekarang membunuh keluarga Gu. Saya juga melarikan diri dan datang untuk menjemput Tuan Muda Ning. Bagaimana pemilik keluarga kami sekarang? Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah Gu Kaiyuan mengatakan bahwa Dev telah ditangkap? Mengapa menjadi seperti ini lagi? Kau tidak sengaja menjebakku, kan?" Ningzi bertanya dengan wajah dingin. Tidak, beraninya kita berbohong kepada Tuan Muda Ning." Pada saat itu, Dev memang dikurung di Menara Iblis oleh Patriark, tetapi saya tidak tahu bagaimana Dev melarikan diri. Sekarang Patriark harus bertarung melawannya. Paman Zong dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Pelayan itu bertanya pada Ningzi dengan suara rendah. "Sekarang saya tahu bahwa Dev belum ditangkap, dan dia berkelahi dengan Gu Kaiyuan. Jika Ningzi pergi sekarang, dia pasti akan memiliki konflik dengan Dev." Pada saat itu di Pulau Suolong, Ningzi dan Gu Kaiyuan bekerja sama, tetapi mereka tidak dapat menandingi Dev. Bagaimanapun, Dev baru saja mengalahkan Long Xiao, yang dikenal sebagai yang paling berbakat. Bahkan Guo Wei dipaksa untuk membakar darah oleh Dev. Sekarang Ningzi tidak tahu seberapa kuat kekuatan Dev. Jika dia terburu-buru mengikuti Dev ke dalam konflik, maka dia akan terlibat di dalamnya. Itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Setelah berpikir sejenak, Ningzi melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kembali." Melihat Ningzi hendak pulang, Paman Zong menjadi sedikit cemas, dan dengan cepat menghentikan Ningzi, "Tuan Ning, maka Dev ada di keluarga Gu, dan dia pasti tidak akan bisa melawan Tuan kita. Tetapi Tuan kita memiliki menara penindasan setan. Tetapi untuk pagoda yang diwarisi dari zaman kuno, jika Anda berlatih di pagoda, 1 jam bisa bernilai sehari di luar. Patriark kami mengandalkan menara penindas iblis ini untuk menjadi Raja Barat Laut. Sekarang Demon Suppression Tower hanya bisa diaktifkan oleh Patriark kita. Jika Tuan Muda Ning dapat membunuh Dev bersama dengan Patriark kita, inilah rahasia menara paviliun setan ini. Saya tidak berpikir pemiliknya akan menyimpannya." Ningzi tercengang ketika mendengarnya, dan kemudian menatap Paman Zong dengan tidak percaya. "Apakah ada harta karun seperti itu? Kau tidak berbohong padaku."